Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang al-iman bil yaumil akhir. Pada pekan lalu kita telah membahas tentang fitnatul qabr, ya. Fitnatul qabr yaitu ujian yang merupakan pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir tentang man rabbuk, kemudian ma dinuk wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Telah kita jelaskan bahwasanya barang siapa yang bisa menjawabnya, lulus dari ujian tersebut, maka dia akan merasakan nikmat kubur. Dia akan merasakan nikmat kubur. Adapun barang siapa yang tidak bisa menjawabnya, maka dia akan terkena dengan namanya azab kubur, ya, azab kubur. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nikmat dan azab kubur. Taib, nikmat dan azab kubur, dalilnya terlalu banyak tentang azab kubur, ya. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat dan azab kubur, ya. Kita bisa bagi dua berkaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Adapun azab kubur, ya, dalilnya, ya, bisa Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Demikian juga nikmat kubur, dalilnya juga bisa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil tentang azab kubur dari Al-Quran, ya, maka sangat banyak isyarat-isyarat, ada yang tegas, ada yang isyarat, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya." Kemudian wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Kata Allah Subhanahu wa taala, an-nar, neraka api, yu'raduna 'alaiha, mereka itu Firaun dan bala tentaranya dipaparkan kepada api tersebut ghuduwan wa ashiya, pagi dan petang. Ghuduwan wa ashiya. Jadi mereka sudah diazab. Ini azab pertama. Ya. Azab pertama. Kemudian wa yauma taqumus sa'a, pada hari kiamat, adkhilu ala fir'aun asyal azab. Ini azab yang kedua. Ya. Jadi artinya pada hari kiamat kelak, kata Allah, jadi sekarang mereka sedang diazab. Mereka sedang diazab. Diazab. Dan pada hari kiamat masukkanlah mereka ke azab yang lebih pedih. Masukkanlah mereka ke azab yang lebih pedih. Yang lebih pedih. Jadi di sini Allah, ini ayat sangat jelas sekali dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang adanya azab kubur. Karena Allah menjadikan azab pada dua, dan azab yang kedua lebih pedih, yaitu pada hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya azab yang pertama ini adalah azab kubur, ini azab kubur. Adapun ini yang kedua adalah azab neraka. Ya, ini contoh. Jadi ini sangat jelas. Fir'aun dan bala tentaranya sekarang sedang dipaparkan ke api, pagi dan petang. Kemudian hari kiamat azabnya lebih pedih. Berarti neraka lain dengan azab yang sekarang. Ya. Taib, dalil yang kedua, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Nuh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mimma khati'atihim
udkhilu ughriku wa udkhilun nar. Ughriku fa udkhilun nar. Falam yajid lahum min ilahi ansara. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena kesalahan mimma khati'atim ughriku fa udkhilun nar. Karena kesalahan mereka, kata Allah, karena kesalahan mereka, karena dosa-dosa mereka, mereka ditenggelamkan. Kemudian kata Allah, maka lalu, fa inilah artinya lalu fa udkhil, lalu dimasukkan ke api. Kata para ulama, di sini ketika Allah mengazab mereka, Allah tenggelamkan mereka, ughriku. Kemudian Allah menggunakan kata fa udkhilu. Dan fa itu li ta'qib, langsung tanpa ada tarohi, tanpa ada jeda. Jadi mereka ditenggelamkan, fa udkhilu nara, mereka langsung dibakar. Maksudnya mereka dibakar di alam barzakh. Jadi juga cukup kuat dari secara Al-Qur'an karena Allah menggunakan fa itu artinya langsung tanpa ada jeda ya. Kemudian juga ayat tentang azab kubur yang lainnya berupa isyarat-isyarat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idzadh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu," kata Allah, "wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum takuna Allah bighairil haqq." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau melihat tatkala orang-orang zalim mereka dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memanjangkan atau memaparkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, kata malaikat, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian, itu keluarlah. Kemudian kata Allah, al-yauma, pada hari ini, tujzauna adzabal huni, kalian diadab dengan adab yang pedih. Jadi artinya kalau kita artikan bahasa Indonesia, pada hari ini kalian diazab dengan azab ya. Baik. Perhatikan di sini, ketika Allah mengatakan al-yauma berarti saat ini, pada hari ini, berarti bukan di neraka, langsung begitu dikeluarkan oleh malaikat nyawa-nyawa mereka langsung diazab pada hari ini, yaitu di alam barzakh, bukan di neraka jahanam ya. Contoh lagi seperti ayat yang lain ya. Di antara tafsiran salaf Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sesat. Maksudnya di alam barzakh. Ini tafsiran sebagian salaf. Demikian juga sanu'adzibuhum marratain. Firman Allah terhadap orang munafik ya. Sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengadab mereka 2 kali, kemudian mereka dikembalikan kepada adab yang pedih. Jadi diadab di dunia, kata para ulama, yaitu di dunia mereka diadab, di alam barzakh mereka diadab, kemudian akan diadab di adab yang pedih, maksudnya di neraka jahanam. Jadi ada 2 adab sini. 2 adab. Maksudnya adab dunia, di dunia, kemudian di barzakh, kemudian adzabin alim di neraka. Jadi jelas banget bahwasanya ada azab di alam barzakh, dan ada ayat-ayat yang lain, tapi ini saya rasa mewakili ayat-ayat tersebut yang menunjukkan bahwasanya ada dalil menunjukkan adanya azab kubur ya. Yang paling jelas adalah Fir'aun ya, diazab sekarang, kemudian diazab lebih pedih pada hari kiamat kelak di neraka jahanam. Adapun sunnah tentang hadisnya mutawatir ya. Hadis-hadisnya mutawatir maknawi.
Mutawatir ada dua, mutawatir makna, mutawatir lafzi. Ya, lafzi itu maksudnya lafalnya gitu ya. Kalau maknanya itu artinya dalam lafal yang berbeda-beda, tetapi semuanya berbicara tentang azab kubur. Yang satu tentang berlindung pada azab kubur, yang satu menjelaskan tentang sebab azab kubur, yang satu tentang orang diazab dengan azab kubur, tapi semuanya berputar seputar azab kubur ya. Hadis mutawatir maknawi diriwayatkan lebih dari 30 sahabat. Jadi sangat banyak ya. 30 sahabat. Jadi tidak usah ragukan bahwasanya hadisnya mutawatir. Hadisnya banyak sekali ya. Kalau kita bacakan satu persatu, hadisnya banyak sekali ya. Ya misalnya doa-doa tentang azab kubur, berlindung dari azab kubur. Misalnya azab kubur ya. Seperti kita disuruh berdoa, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya tatkala tasyahud, wa min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, contoh Nabi hadis-hadis Nabi mendengar azab kubur. Ya, seperti hadis Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain faqala innahuma la yu'adzabani. Nabi melewati dua kuburan, kata Nabi keduanya sedang diazab ya. Dan banyak hadis Nabi mengatakan bahwa orang Yahudi diazab dalam kuburan mereka. Kemudian Nabi cerita tentang hadis-hadis Nabi cerita tentang orang-orang yang diazab di kubur. Jadi model hadisnya banyak sekali ya. Model hadisnya banyak sekali. Mungkin nanti kita akan singgung. Tapi yang maksud saya lebih dari 30 sahabat. Taib. Sekarang kita bicara nikmat kubur. Nikmat kubur juga ada ayat-ayat Al-Quran yang tegas menyatakan ada nikmat kubur. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dua surat, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kau katakan kepada orang-orang yang meninggal di jalan Allah mereka mati, akan tetapi mereka masih hidup, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Ya. Jangan katakan orang-orang yang wafat, yang terbunuh di jalan Allah telah mati, akan tetapi mereka hidup, hanya saja kalian tidak merasakan. Tidak merasakan. Ini jelas ada nikmat kubur ya. Masih hidup ya. Kemudian juga ayat yang semisalnya dalam surat Al-Imran ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlihi min fadlihi dan seterusnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka dalam kondisi mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka sedang hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ayatnya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Tuhan ya sedang diberi rezeki ya. Mereka hidup di sisi Rabb mereka. Mereka diberi rezeki
atau anugerah. Ya. Bahkan mereka bergembira dan seterusnya dengan apa yang Allah berikan, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ini dalil jelas bahwasanya ada nikmat, karena ini bicara tentang alam dalam alam sebelum hari kiamat. Mereka sudah meninggal dalam satu alam dan belum hari kiamat ternyata mereka dapat nikmat. Nikmat tersebut ya nikmat berarti nikmat kubur ya. Adapun sunnah, dalil sunnah ya, misalnya hadis Nabi SAW ya. Qala sallallahu alaihi wasallam ya, nasamatul mu'min ta'irun ya. Dan seterusnya. Yang saya bacakan lafalnya, intinya jiwa seorang mukmin adalah burung yang bergantung di pohon-pohon surga ya. Jiwa atau ruh seorang mukmin bergantung di pohon-pohon. Sama dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda tentang arwahus syuhada fi jawfi at-tayr al-akhdar, kalau tidak salah, nanti kita lihat lafalnya dan seterusnya. Bahwasanya ruh-ruh para syuhada ya, dalam burung yang hijau ya. Kemudian ada qanadil, yaitu ada sangkar-sangkarnya di bawah arsy Allah. Mereka terbang ke sana kemari dan kembali kepada sangkar-sangkar tersebut. Intinya bahwasanya ini adalah kondisi sebelum hari kiamat, namun mereka sudah merasakan kenikmatan. Jasad mereka di tanah, tetapi roh-roh mereka pergi ke alam surga, ke surga. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hal yang gaib ya. Perhatian kita di sini bahwasanya ya, jasad mereka dikubur tapi ruh mereka berjalan-jalan di surga ya. Dan ruh mereka masih berkaitan dengan jasad mereka. Bagaimana? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Baik, ini di antara dalil-dalil ya. Bahwasanya azab kubur dan nikmat kubur itu ada, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadis-hadis di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab kubur ya. Misalnya dalam satu hadis, anna Yahudiyah dakhalat 'alaiha, dari Aisyah, ada seorang wanita Yahudiyah masuk menemui Aisyah. Fa dzakarat adzabal qabr. Maka wanita Yahudi ini, karena kita tahu kaum muslimin bertetangga dengan orang Yahudi dan terkadang terjadi kunjung mengunjung. Ada wanita Yahudi masuk ke rumah Aisyah, kemudian dia bercerita tentang azab kubur. Faqalat laha, ya, kemudian wanita Yahudi ini berkata, ya, a'adzakillahu min adzabil qabr. Semoga Allah melindungi engkau wahai Aisyah dari azab kubur. Maka fasa'alat Aisyah Rasul an adzabil qabr. Maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang azab kubur. Faqala na'am, kata Nabi ada azabul qabr. Ya. Kemudian kata Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah SAW ba'da shalla illa ta'awwadha min adzabil qabr." Dan setelah itu saya tidak melihat Nabi SAW setelah salat kecuali berta'awudz dari azab kubur. Zada Gundar, perawi Gundar berkata, Rasulullah bersabda, "Adzabul qabri haqqun." Azab kubur itu benar adanya. Ya. Dalam riwayat yang lain, kalau ini tadi riwayat Bukhari, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim dari Aisyah juga, beliau berkata, "Dakhalat alayya ajuzani min ujuzi Yahudil Madinah."
datang dua orang tua wanita Yahudi dari wanita-wanita Yahudi yang sudah tua. Faqalata, kemudian kedua wanita Yahudi yang tua ini berkata, "Inna ahlal quburi yu'adzabuna fi quburihim." Sungguhnya ahlul kubur, penghuni kubur diadab dalam kuburan mereka. Qalat fakadzabtuhuma, kata Aisyah, aku pun mendustakan mereka berdua. Ya. Enggak benar kata Aisyah. Ya. Walam an usaddiqahuma. Aku tidak merasa tentram untuk membenarkan mereka berdua. Pokoknya Aisyah ingin menyelisihi. Fa kharajata, akhirnya mereka berdua keluar. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu masuk, fa qultu lahu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, inna ajuzaini min ujuzi yahudil madinati dakhalata alayya. Ya Rasulullah, sungguhnya ada dua wanita tua dari Yahudi menemui aku. Wa faza'amata anna ahlal quburi yu'adzabuna fi quburihim. Kemudian keduanya menyangka bahwasanya penghuni kubur diadab dalam kuburan mereka. Faqala, kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, sadaqata, keduanya benar. Innahum yu'adzabuna adzaban tasma'uhul bahaim. Sungguhnya penghuni kubur itu diadab dengan suatu adab yang didengar oleh binatang-binatang. Qalat fama ra'aitu ba'du fi salatin illa yata'awwadhu min adzabil qabr. Maka setelah itu selalu Nabi SAW setelah selesai salat, dalam salat beliau selalu fama ra'aituhu ba'du fi salatin. Setelah itu Rasulullah SAW dalam salat illa yata'awwadhu min adzabil qabr, selalu berlindung dari azab kubur, ya. Banyak sekali hadis-hadisnya, ya. Artinya sampai orang Yahudi pun tahu tentang azab kubur sebagaimana tadi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Baik. Pembahasan berikutnya kita singgung tentang syubhat-syubhat orang-orang yang menolak adanya azab kubur. Ada sebagian orang menolak azab kubur seperti Khawarij dan ba'dul Mu'tazilah. Ya, yaitu Khawarij, itu pun sebagian Khawarij, tidak semuanya. Sebagian Khawarij dan sebagian Mu'tazilah, tidak semua juga. Dan sekelompok orang di zaman sekarang. Sekelompok orang di zaman sekarang. Di antara syubhat-syubhatnya, misalnya mereka, misalnya di antaranya, mereka mengatakan, mereka berkata, hadisnya ahad. Hadisnya ahad. Saya sering sampaikan hadisnya ahad, yaitu maksudnya kurang dari 10 sahabat yang meriwayatkan. Bantahannya ini karena kejahilan mereka aja, bantahan. Ya, ini kejahilan mereka. Ya. Hadisnya mutawatir, sudah kita jelaskan, hadisnya mutawatir. Lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis tentang azab kubur. Kemudian di antaranya mereka berdalil dengan logika, ya. Mereka berkata, kita sering membuka kuburan, namun kita tidak pernah lihat. Kita tidak pernah lihat kondisi mayat yang macam-macam. Mayat yang macam-macam. Bagaimana bantahannya? Ya. Bantahan pertama, ini adalah perkara gaib. Ini adalah alam barzakh. Ya, alam barzakh, ya. Barzakh. Bukan alam nyata. Bukan alam nyata. Apa yang Anda lihat? Anda lihat ketika buka kuburan itu dalam alam nyata. Dalam alam dunia maksudnya. Bukan alam nyata, maksudnya bukan alam dunia, maaf. Bukan
bukan alam dunia. Ya. Bukan alam dunia. Ya. Jadi apa yang Anda lihat itu bukan, ya Anda buka kuburan berarti Anda sedang lihat alam dunia. Anda tutup lagi, Allah punya alam tersendiri. Allah bikin buat mereka namanya alam barzakh, alam barzakh. Oleh karenanya ini termasuk perkara gaib. Karenanya ini termasuk perkara gaib. Ya. Kalau semua kebuka maka tidak gaib lagi. Kalau semua tertampakkan, semua azab dan nikmat kubur tertampakkan, maka tidak gaib lagi. Tidak gaib lagi. Yang kedua bantahannya, terkadang segelintir orang, ada segelintir orang yang Allah tampakkan. Allah tampakkan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan wa indana minha umur katsira. Artinya banyak berita yang saya punya tentang masalah ini, cuma Allah tidak menampakkan semuanya. Sesekali Allah nampakkan, terserah Allah. Seperti ada jin yang Allah tampakkan bagi sebagian orang tidak bisa melihatnya. Terkadang ada sebagian malaikat yang kemudian menjelma berhadap ketemu dengan sebagian orang, padahal malaikat asalnya makhluk gaib. Ya seperti itu, artinya ada hal-hal yang terkadang Allah tampakkan, tapi tidak semuanya. Ini cerita seperti ini banyak, ya. Cerita seperti banyak, ya boleh dikatakan sampai Ibnu Taimiyah mengatakan sangat banyak cerita-cerita yang seperti ini. Berarti ya yang menunjukkan bahwasanya perkara itu ada, terkadang Allah bukakan. Terkadang Allah bukakan, ya. Jadi tapi yang paling tepat adalah yang pertama, ini adalah alam barzakh, alam gaib yang tidak bisa dianalogikan dengan alam nyata atau alam dunia, ya. Kemudian di antara dalil mereka juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yadzuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula, tentang penghuni surga. La yadzuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Artinya mereka di surga tidak merasakan kematian lagi kecuali kematian yang pertama. Maksudnya di dunia, ya. Ya. Adapun dalil mereka mengatakan kalau seorang dalam alam barzakh hidup lagi, kemudian mati lagi, kemudian hidup lagi alam barzakh, berarti ada kematian yang lain selain ini. Berarti harusnya mereka tidak merasakan dalamnya kematian kecuali dua kematian sebelumnya. Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud pembicaraan kematian di sini, jawabannya ya. Kematian yang dimaksud adalah kematian yang dimaksud dalam ayat yaitu kematian di alam nyata. Kematian di alam nyata, ya. Bukan alam barzakh, bukan pula alam tidur. Ya. Karena alam dunia benar-benar dirasakan seperti di alam akhirat, akhirat, ya. Jadi Allah sedang berbicara tentang alam yang benar-benar dirasakan. Jadi kematian tersebut tidak akan dirasakan lagi. Adapun kematian yang berkaitan alam barzakh, kematian dalam mimpi itu bukan bicara dalam ayat ini. Jadi jangan menafsirkan bahwasanya berarti kalau merasakan kematian berarti kematian bukan cuma satu, ada kematian tatkala
di dunia, kemudian ada banyak kematian di waktu tidur, ada juga ada kematian dalam apa? Alam barzakh, dan bukan itu maksudnya, tapi cukup bahwasanya mereka tidak akan merasakan lagi kematian sebagaimana kematian waktu di dunia, kematian yang di mana jasad lepas daripada ruhnya, ya. Jasad lepas dari ruhnya itu tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi, ya. Adapun dalam alam barzakh, ya, dalam mimpi jasad masih dengan ruhnya. Saya ulangi, dalam alam barzakh dan dalam alam tidur jasad dalam ruhnya, ruh dalam jasadnya. Beda ketika kematian dari kehidupan dunia, itu ruh lepas dari jasad. Yang itu tidak akan dialami lagi, tidak akan kematian yang model seperti ini, yang itu ruh lepas dari jasad, tidak akan dirasakan di hari kiamat, di surga, tidak akan dirasakan di surga. Itu kita tuliskan aja, yaitu kematian dalam artian ruh lepas dari jasad. Itu tidak akan dirasakan lagi kecuali tidak akan dirasakan lagi di surga. Baik, yang terakhir mereka berdalil dengan dalam surat Yasin, wa qalu man ba'atsana min marqadina hadza. Ketika orang kafir dibangkitkan, mereka berkata, orang kafir berkata, siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami? Dari tidur kami. Ya. Maksudnya, kata mereka, ini ayat menunjukkan bahwasanya setelah kematian di dunia tidak ada kejadian apapun karena orang sedang tidur. Sisi pendalilan saya ulangi. Mereka berkata, ketika orang meninggal dunia, tidak lagi namanya kehidupan, kenikmatan, semua tidur. Enggak ada kehidupan. Nanti ketika dibangkitkan mereka, loh, kok kami baru bangun tidur? Berarti tidak ada alam barzah, tidak ada. Tidak ada azab kubur, tidak ada nikmat kubur. Yang ada orang mati selesai. Ya, tidak ada pembalasan nanti hari akhirat ketika setelah ditiupkan sangkakala. Faham sisi pendalilannya, ya? Dari tidur. Jadi perkataan tidur ini menunjukkan tidak ada kehidupan barzakh. Tidak. Baik. Bantahan para ulama tentang hal ini banyak, ya. Banyak. Bantahan yang paling kuat wallahu a'lam bishawab di antaranya sebagai ini pendapat salaf dan tidak ada yang menyelisih salaf dalam hal ini. Pendapat para salaf, ya. Seperti Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Al-Hasan dan Qatadah, ya. Ubay bin Ka'ab, kemudian Mujahid, Al-Hasan, Hasan Al-Basri, kemudian Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, dan para salaf yang lain, mereka mengatakan bahwasanya Allah menidurkan para penghuni kubur antara tiupan sangkakala yang pertama, dengan tiupan yang kedua. Jadi wajar ketika mereka dibangkitkan, mereka merasa baru bangun dari tidur. Karena benar mereka memang ditidurkan. Ini pendapat salaf dan saya tidak menemukan orang yang menyelisih pendapat ini. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi benar mereka ditidurkan. Orang kafir juga ketika mereka disiksa dalam alam barzakh, akhirnya ada waktu mereka berhenti. Ketika mereka berhenti tadi atau dikurangi, Allah tidurkan mereka sehingga mereka terbangun seakan-akan baru bangun dari tidur mereka pada sangkakala yang kedua. Jadi benar perkara ini tidak ada penentangan. Inilah tafsiran para salaf tentang ayat ini.
Ya, disebut oleh Ibnu Katsir dan yang lain. Lihat tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Taib, jawaban yang kedua, ya. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua yaitu kedahsyatan hari kiamat. Hari kiamat menjadikan siksaan kubur yang mereka rasakan seperti tidur, seperti hanya sebuah tidur. Hanya sebuah tidur. Ini pendapat, sebuah tidur. Ya, artinya ini kinyanya. Kalau mereka bilang kata kiasan. Tidur di sini, tidur maksudnya kata kiasan. Maksudnya adab yang mereka akan dapatkan di neraka jahanam enggak ada sangat besar. Tidak ada apa-apanya adab kubur yang mereka rasakan. Itu hanya seperti tidur saja, ya. Ini jawaban kedua. Jawaban yang ketiga, tidur marqadina, tidur kami. Artinya benar-benar tidur, benar-benar ungkapan tentang kondisi orang yang terbaring di kuburannya. Bukan artinya tidur, bukannya tidur tutup mata, tapi maksudnya tidur di sini adalah kondisi seorang yang terbaring di dalam ruangan yang sempit, kemudian disiksa dan yang lain, itu seperti tidur. Jadi siapa yang bangkitkan kami dari kondisi kami yang sebelumnya kondisi tidur, sekarang bangun berdiri siap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang terakhir, yang keempat, ini pendapat sebagian ulama, bahwasanya orang-orang dalam alam barzakh, ya, mirip dengan alam mimpi yang tidak merasakan waktu, merasakan zaman, ya. Ya, sebagaimana kalau kita mimpi, kita enggak tahu mimpi lama, tahu-tahu sudah bangun, seakan-akan cuma sebentar. Bisa jadi seorang tidur lama dalam waktu yang sangat lama, tapi dirasa cuma sebentar. Dalilnya apa? Dalilnya seperti mimpinya Ashabul Kahfi. Falabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Kata Allah, Ashabul Kahfi ketika tidur, Allah tidurkan 309 tahun, lama. Tapi ketika mereka bangun, mereka saling bertanya, ya. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Ketika mereka bangun, kita tidur berapa lama ini? Mereka padahal mimpi begitu panjang sampai 300 tahun, tapi mereka rasakan cuma sehari atau setengah hari. Sama juga seperti dalam surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman tentang dikatakanlah Uzair atau yang lainnya, ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'dha yawm. Ketika seorang yang soleh sedang melewati suatu tempat di suatu negeri yang hancur, kemudian dia mengatakan bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur ini. Fa amatahu Allahu mi'ata am. Kemudian Allah membuat dia tidur selama 100 tahun. Ketika dia dibangkitkan, Allah tanya, "Kam labista, berapa lama kau tidur?" Kata dia, "Sehari atau setengah hari." Berarti orang tidur itu tidak merasakan zaman. Dia tidur lama, tapi dia seakan-akan cuma sehari, setengah hari. Padahal sudah berbagai macam ratusan tahun seperti Ashabul Kahfi, tapi dia merasa cuma sehari, setengah hari. Demikian juga alam barzakh. Alam barzakh pun demikian, ya. Ya, jadi saya tulis ini, ya, sebagaimana Ashabul Kahfi yang tidur namun merasa cuma sebentar. Maka di alam barzakh itu lebih mirip dengan alam mimpi. Mirip dengan alam mimpi, maka kondisinya ketika dia terjaga seakan-akan dia baru bangun dari tidur. Allah alam bisawab, ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat ini. Pendapat yang paling kuat dapat dari salaf, dan ini lebih hati-hati, ya, karena para salaf ada sahabat lagi Ubay bin Ka'ab berbicara tentang masalah gaib, tentu mereka punya dalil. Tapi beberapa permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya.
seputar alam barzakh. Yang pertama, apakah azab kubur atau nikmat kubur juga termasuk mengenai ruh saja atau jasad saja atau ruh dan jasad? Ruh dan jasad. Ada khilaf. Pendapat yang paling kuat adalah ruh dan jasad. Pendapat yang kedua ruh saja. Pendapat yang ketiga jasad saja yang paling lemah. Yang paling kuat adalah dua pendapat, yaitu ruh dan jasad, ya, atau ruh saja. Ruh dan jasad atau ruh saja, ya. Kenapa? Karena yang berpendapat ruh saja mereka pakai logika bahwasanya betapa banyak orang-orang yang mati dimakan oleh binatang buas atau terbakar atau jadi debu. Jasadnya tidak terkena azab, jasadnya enggak ada. Jasadnya enggak ada. Maka melazimkan bahwasanya azab kubur hanya mengenai ruh. Nikmat kubur hanya mengenai ruh karena buktinya ada jasad yang tidak ada, ya. Pendapat yang lebih kuat adalah yang benar mengenai ruh dan jasad. Fatu'adu ruh ila jasadihi. Dalam hadis disebutkan fatu'adu ruh ila jasad atau ila jasad, ya. Yaitu ruh dikembalikan kepada jasad. Dalam hadis demikian. Baru kemudian malaikat datang bertanya dan seterusnya. Adapun jasad tidak ada, itu urusan lain. Kita bilang hukum asal, kalau saya boleh katakan hukum asal adalah mengenai ruh dan jasad. Kalau jasadnya enggak ada, urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mau bikin bagaimana, mau berkaitan dengan itu hal gaib. Tapi kita katakan bahwa sini kembali kepada ruh dan jasad sebagaimana dalam hadis. Saya katakan kembali ini adalah alam barzakh, alam tersendiri, alam gaib yang tidak boleh kita kiaskan dengan alam nyata, maksudnya alam dunia, ya. Baik. Permasalahan berikutnya, apakah azab kubur continue, berkesinambungan sampai hari kiamat? Hari kiamat ataukah terputus? Maka jawabannya mungkin kita bisa bagi dua, ya. Kita bilang, ya, azab orang kafir, azab orang kafir yaitu berkesinambungan sampai hari kiamat. Maksudnya hari kiamat itu sudah kita jelaskan, yaitu sampai tiupan sangkakala pertama. Sangkakala pertama. Ya, orang kafir tidak berhenti-berhenti, ya, diazab, ya. Dalilnya diantaranya kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Ya, sungguh mereka diazab di pagi hari, itu kaum Nabi Lut, dengan azab mustaqir, azab yang menetap. Ini azab yang menetap. Ini saya lupa tadi di antara dalil tentang azab kubur. Ini di antara dalil tentang azab kubur. Jadi kata Allah, walaqad sabbahum bukratan adzabun mustaqir. Mereka dengan azab yang menetap. Menetap ini kata para ulama, begitu Allah kasih azab kepada kaum Nabi Lut, kaum Sodom, azabnya enggak pernah berhenti sampai selama-lamanya, ya. Kecuali tadi antara nafkhatain, azab yang mustaqir, tidak berhenti-berhenti, kecuali di antara nafkhatain, di antara dua tiupan, ya.
Adapun azab muslim, azab muslim pelaku maksiat, maka dalil-dalil menunjukkan ya, ada yang diazab hingga hari kiamat. Hari kiamat. Dalilnya apa? Seperti kisah 4 orang yang diazab. Yang Nabi lihat dalam mimpi. Hadis masyhur dalam Sahih Bukhari maupun yang lainnya. Jadi Nabi SAW bermimpi, ada 2 orang datang kemudian bawa Nabi SAW, kemudian dibawa, Nabi melihat orang disiksa. Ada yang satu disiksa, satunya sedang duduk, satunya pakai kalub, yaitu besi yang tajam, kemudian dirobek dari sini. Ya, dirobek sampai ke belakang, kemudian dia robek sebelah kiri, begitu robek sebelah kiri, maka di sini sembuh lagi. Kemudian ketika dia robek sebelah kiri sudah robek sebelah kanan, yang kiri sembuh lagi. Terus kata Nabi, fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Maka itu dilakukan kepadanya sampai hari kiamat. Ya, jadi ternyata waktu ditanya, siapa itu wahai, kata malaikat yang bawa Nabi SAW berkata, kadzabun yakdzibu bikadzbah fatuhmalu anhu ya hatta tablughal afaq. Seorang pendusta yang dia berdusta dengan satu dusta, kemudian dusta tersebut di-share sampai tersebar di penjuru dunia. Maka dia diadab dengan adab sampai hari kiamat. Ya, dan ini kita tahu mimpi para anbiya, mimpi para nabi adalah hak. Jadi ternyata ada di antara pelaku dosa yang tadi pendusta, dustanya di-share tersebar satu dunia, gara-gara dustanya tersebar satu dunia, orang-orang, kebanyakan orang manusia di sana sini ketipu gara-gara dosa dia, maka dia disiksa sampai hari kiamat. Kemudian orang yang kedua adalah seorang yang terbaring, kemudian yang satunya ngambil batu ngelempar kepalanya sampai pecah. Begitu kepalanya pecah, kemudian batunya jatuh. Maka orang ini ngambil batu, kepalanya sudah sembuh lagi, dia lempar lagi, pecah lagi. Batunya menggelinding, maka dia pun ngambil batu tadi, kepalanya sembuh lagi, dia lempar terus. Kata 2 orang bawa Nabi, ketika Nabi bertanya, ya, kemudian fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dilakukan seperti itu kepadanya sampai hari kiamat. Siapa orang ini? Ternyata orang ini atahullahul Quran. Allah berikan kepada dia Al-Quran. Ya. Fanama anhu fil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Di malam hari dia tidak baca, dia ketiduran, siang dia tidak amalkan. Dalam riwayat yang lain, anama an salatil maktubah, tidur tidak salat fardu. Dia punya Quran tapi dia tidak salat fardu, tidur aja, subuh lewat, asar lewat, ya. Maka disiksa. Ini orang muslim berarti Allah kasih dia Al-Quran. Orang muslim, ya. Tapi siksanya tadi dilempar batu terus sampai hari kiamat. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang sedang sedang berenang di sungai darah. Dia ingin keluar dari sungai tersebut, kemudian di pinggir sungai ada orang pegang batu, kemudian begitu dia mau sampai pinggir sungai dilempar dengan batu, kemudian mundur lagi. Dia maju lagi, kemudian dekat mau keluar sungai dilempar lagi dengan batu, terus sampai hari kiamat kata Nabi. Ditanya siapa? Akilur riba, yaitu pemakan riba. Pemakan riba juga diadab di alam barzah dengan adab seperti itu sampai hari kiamat. Mereka orang muslim. Kemudian yang berikutnya yang keempat tentang para zunat. Rasulullah SAW melihat ada semacam thaqab, yaitu semacam tanur yang ujungnya kecil, bawahnya besar, dalamnya ada laki-laki dan perempuan telanjang sedang dipanasin, ya, sehingga mereka terangkat. Nabi bertanya siapa? Dikatakan kepada Nabi adalah para pezina laki-laki maupun perempuan. Mereka itu semua diadab sampai hari kiamat. Jadi ada adab hingga hari kiamat, ada 4 orang. Kemudian di antaranya juga hadis. Ini tadi saya catat, ya. Siapa 4 orang tersebut? Pendusta. Kemudian yang tidur tidak salat, ketiduran salat fardu. Maksudnya bukan ketiduran apa, tapi dia memang malas, ya. Menggampangkan. Kemudian pemakan riba. Kemudian para pezina. Kemudian di antaranya juga kisah orang yang sombong, kisah orang yang ujub dengan bajunya. Dalam hadis kata Nabi SAW, bainama rajulun yamshi fi hullatihi.
Bagi seorang sedang berjalan dengan gaunnya, itu pakaian yang indah. Kemudian dia telah ujub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, id khasafa Allahu bihil arda wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Tiba-tiba dia sombong dengan bajunya, kemudian dia ujub dengan baju yang indahnya tadi, Allah benamkan dia di dunia, kemudian dia digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Lafalnya demikian, ila qiyamis saah, digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa dalam alam barzakh sampai hari kiamat. Ini berarti ada yang di antara kaum ini yang diadab sehingga adabnya tidak putus. Kemudian adapun selain mereka, adapun kaum muslimin pada umumnya, maka dalil-dalil menunjukkan azab mereka bisa berhenti. Azab mereka bisa berhenti. Bisa jadi kenapa? Bisa jadi mereka punya amal jariyah. Amal jariyah. Lagi diazab, bisa jadi didoakan. Didoakan oleh yang hidup, yang masih hidup. Seperti Nabi pernah mendoakan 2 orang yang Nabi ketemu terdengar suara azab sehingga azab mereka dikurangi. Atau ada yang sedekah atas namanya, sedekah atau haji atas namanya. Atau bisa jadi memang rahmat Allah, ya, murni rahmat Allah. Sehingga Allah tidak mengadab dia terus-menerus, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagian ulama mengkiaskan dengan azab neraka. Kalau di azab neraka saja ada berhenti, ya. Bagaimana dengan alam azab muqaddimahnya, alam barzakh? Ya, karena Allah Maha Adil, berarti kalau azabnya sudah terpenuhi dengan dosanya, ya sudah selesai. Maka tidak terus menerus, ya. Taib. Pembahasan berikutnya. Sebab-sebab azab kubur. Sebab-sebab azab kubur, ya. Jadi sudah kita sebutkan di antaranya tadi, ya, apa tadi, makan riba, apa, zina. Secara umum, ya, secara umum semua dosa. Tapi ada dosa-dosa khusus yang datang dalam nas, ya. Makan riba, kemudian apa? Zina, ya, kemudian di antaranya tidak mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian tadi apa lagi? Dusta, ya. Dusta yang di-share ke penjuru dunia. Seperti sekarang sangat gampang, ya, tinggal pakai internet, ya. Orang bohong aja sekarang gampang. Kalau zaman dulu orang mau bohong share kemana-mana susah, pakai sewa orang lah, naik kuda lah kesana kemari bikin cerita. Sekarang tinggal bikin video pendek, share, aneh-aneh, isinya dusta, udah kedustaan tersebar seantero dunia, ya. Baik, di antaranya adalah yang paling banyak adalah tidak bersih. Ada mutanazzuh fil baul. Tidak bersih ketika kencing. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amatu kata Nabi sallallahu tanazzahu minal baul, bersihlah kalian, fa inna amata adzabil qabr, sungguhnya kebanyakan azab kubur gara-gara ini. Ini kebanyakan sebab mayoritas azab kubur. Sebab mayoritas azab kubur. Namun bukan berarti maksudnya seorang kalau buang air kecil kemudian dia nongkrong 5 menit untuk cebok, enggak juga. Maksudnya ya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menggampangkan. Bersih dulu baru kemudian keluar. Adapun duduk nongkrong sampai setengah jam untuk ngurusin kencingnya itu juga was-was, tidak boleh. Kemudian di antaranya adalah namimah.
Ya, dalam hadis Ibnu Abbas ya, dua-duanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qubrain, Nabi melewati dua kubur, faqala innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya dua penghuni kubur sedang diazab. Amma ahaduma fakana yastatiru min bauli. Adapun satunya karena tidak bersih dalam kencing, wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu karena suka namimah, mengadu domba. Hati-hati. Zaman sekarang datang ke sini ngomong ini, datang sana ngomong sana, akhirnya nukil-nukil ribut ya. Terkadang ini bukan perkara dunia ya, terkadang perkara agama. Seorang mengadu domba antar ustaz satu dan ustaz yang lain, datang ke sini nukil, datang ke ustaz A nukil pembicaraan, datang ke nukil B, ke ustaz B nukil pembicaraan, akhirnya A dan B saling jengkel-jengkelan, ribut gara-gara dia tukang nukil. Entah dia sengaja atau enggak sengaja. Kalau dia enggak sengaja juga berbahaya, apalagi kalau dia sengaja untuk menimbulkan pertikaian. Dan ini sebagian orang-orang seperti ini bahaya, ingin mengadu domba di antara sebagian ustaz ya. Mungkin ustaz lulusan ini dengan lulusan ini, ustaz senior dengan ustaz junior misalnya. Hati-hati, ini namimah. Ini nanti diadab di kubur, nyesel ya. Hati-hati. Kemudian di antaranya ghibah. Ya, dalam sebagian riwayat ghibah. Ghibah juga merupakan sebab adab kubur ya. Di antaranya tadi kita lupa satunya apa? Ujub atau sombong. Yang tadi tentang lelaki yang berjalan dengan jubahnya dia sombong, Allah tenggelamkan dia sampai hari kiamat kala. Adapun sebab-sebab terhindar dari azab kubur. Tentu yang pertama adalah banyak berdoa, ya banyak berdoa. Dalam salat, Allah min a'udzubika min adzabil qabr, dalam salat, dalam zikir pagi petang juga ada doa untuk terhindar dari azab kubur, ya banyak kita. Kemudian di antaranya banyak baca surat Tabarak. Apa? Surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk ya. Datang dalam riwayat dibaca tiap malam, riwayatnya lemah, tapi intinya surat ini banyak dibaca, seorang berikan perhatian khusus. Kalau bisa tiap malam bagus, kalau enggak dia sering bacalah. Karena surat ini disebut dengan munjiyah. Surat munjiyah, surat yang menyelamatkan seorang dari azab kubur ya. Kemudian juga amal-amal tertentu ya. Tertentu seperti ya amal-amal yang menyelamatkan dari fitnah kubur. Sebagaimana kita pernah bahas dari fitnah kubur. Karena kalau fitnah kubur lewat, maka azab kubur juga lewat. Selamat dari fitnah kubur berarti selamat dari azab kubur. Dari fitnah kubur melazimkan selamat dari azab kubur. Di antaranya apa? Kemarin kita sudah bahas, misalnya apa? Mati syahid, syahadah, mati syahid. Ya, ini menyebabkan seorang terhindar daripada azab kubur ya. Ya ini di antaranya. Di antara lafal hadis juga ini bukan diusahakan, tapi misalnya terjadi meninggal di malam Jumat ya, atau hari Jumat, di malam atau hari Jumat. Dan juga yang meninggal karena sakit perut. Taib, ini kira-kira para muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan masih dalam al-iman bil yaumil akhir. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari azab kubur yang merupakan azab muqaddimah dari azab-azab yang lain mengerikannya. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka insyaallah setelahnya lebih mudah. Karena dia muqaddimah, namun barang siapa yang di kuburan tidak selamat, bisa jadi muqaddimah dari sesuatu yang lebih buruk di depannya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, demikian saja kajian kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan Jumat depan باذنillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.